Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan nama saya Kimauda dengan NIM 22579009 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Kali ini saya mencoba menjelaskan tentang mengenai mendorong inovasi dan teknologi kunci pertumbuhan yang berkelanjutan dalam perspektif Socrates. Bagi yang pertama itu inovasi dan teknologi. Inovasi teknologi adalah produk atau proses baru yang karakteristik teknologinya sangat berbeda dan lebih baik dari yang sebelumnya. Inovasi produk teknologi yang diterapkan adalah produk baru atau proses dalam aplikasi yang telah dibawa ke pasar, di mana produk atau proses dianggap sebagai inovasi jika mencapai ke- keuntungan keuntungan tertentu bagi perusahaan yang bersangkutan. Sementara inovasi adalah konsep yang cukup terdefinisi dengan baik, yang memiliki arti luas bagi banyak orang dan khususnya banyak pemahaman di dunia akademik dan bisnis. Inovasi mengacu pada penambahan langkah ekstra untuk mengembangkan layanan dan produk baru di pasar atau di publik yang memenuhi kebutuhan yang belum tertangani atau memecahkan masalah yang tidak ada di masa lalu. Namun, inovasi teknologi berfokus pada aspek teknologi yang satu produk atau layanan daripada mencakup seluruh model bisnis organisasi, di mana penting untuk diklarifikasi bahwa inovasi tidak hanya didorong oleh teknologi. Inovasi teknologi adalah proses di mana sebuah organisasi atau sekelompok orang yang bekerja di luar organisasi terstruktur memulai perjalanan di mana pentingnya teknologi sebagai sumber inovasi telah didefinisikan diidentifikasi sebagai faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan daya saing di pasar. Inovasi teknologi memberi arti bekerja pada teknologi demi teknologi, di mana inovasi teknologi lebih mencerminkan pertimbangan bisnis untuk meningkatkan nilai bisnis dengan mengerjakan aspek teknologi dari produk atau layanan. Selain itu, di sebagian besar produk lain, tidak ada satu pun teknologi unik yang menjadi inti sistem ini adalah kombinasi, integrasi, dan interaksi dari berbagai teknologi yang membuat produk atau layanan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan, di mana menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi itu lebih tinggi yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sukimo, pada tahun 1996, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang, di mana pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yang disebut distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, di mana bertambahnya dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi
dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dan jumlah eh, serta kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang, modal, teknologi yang digunakan menjadi berkembang. Di samping itu juga tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan produk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatasi. Perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga yaitu usaha menciptakan eh, kemerataan ekonomi melalui retribusi pendapatan akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam hal kependudukan, Indonesia termasuk negara dan pertumbuhan produk dengan jumlah dan pertumbuhan produk yang besar, di mana Indonesia juga terdiri atas ribuan pulau, beragam budaya, serta ratusan suku dan ratusan bahasa daerah. Hal ini pula yang menjadi keunggulan Indonesia dilihat dari segi kependudukannya. Jumlah keseluruhan penduduk Indonesia dilihat dari segi kependudukannya mencapai 250 juta jiwa pada tahun 2014 dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun. Kemudian selanjutnya itu sejarah atau pengertian fisiokrat. Jadi, kaum fisiokrat menganggap bahwa kekayaan suatu negara atau kekayaan suatu bangsa itu berasal dari sumber daya alam. Ini menyebabkan aliran ini dinamai aliran fisiokratisme yang penggabungan dari dua kata yakni fisik artinya alam dan kratain atau kratos eh, artinya kekuasaan. Dengan kata lain mereka percaya bahwa hukum alam, hmm, kaum filsufat percaya bahwa dalam diciptakan oleh Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Hukum yang penuh keselarasan dan keharmonisan ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam apapun. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang harmoni. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran rakyat. Manusia diberi kebebasan yang banyak dan melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam masalah, mengatur semua pihak akan senang dan bahagia. Inilah yang menjadi cikal bakal doktrin laissez-faire. Tanpa adanya investasi dari pemerintah, maka semua tindakan manusia akan berjalan secara harmoni, otomatis, dan bersifat self-regulation. Sesuai dengan hukum alam ini, kaum fisiokrat menjadikan tanah sebagai sumber kemakmuran rakyat, termasuk pula di dalamnya kegiatan pertanian, pertambangan, minyak bumi, dan sebagainya. Istilah fisiokrat digunakan pertama kali oleh Kuznets
yang berasal dari Yunani kuno, artinya kekuasaan atau kekuatan alam. Pendapat Confucius merupakan reaksi pendapat dan implementasi pendapat kaum merkantilis yang mengartikan sektor pertanian sumber daya yang besar bagi perkembangan ilmu ekonomi, mm, yang sistematis dengan adanya interaksi sektor-sektor pertanian ekonomi dalam masyarakat. Masalah produksi, distribusi, dan konsumsi dibahas secara sistematis. Pandangan Francois Keynes dalam bukunya Tabel Ekonomik menggambarkan distribusi pendapatan antar sektor ekonomi yang memberikan sumbangan berarti eh, tentang teori produksi nasional yang dibahas lebih lanjut oleh mazhab Keynes. Keynes mengatakan bahwa tokoh utama ilmiah, tokoh utama aliran Sokrat adalah Francois Keynes. Sebetulnya profesi awal Keynes adalah sebagai dokter dan sangat ahli dalam ilmu bedah. Di kemudian hari ia diangkat sebagai anggota Akademi des Sciences, sebuah lembaga ilmiah yang memiliki wibawa sangat tinggi pada masa lalu itu di Prancis. Kemudian sejak itu ia memulai memecahkan pada masalah-masalah ekonomi, pemikiran. Business tertuang dalam bukunya yang berjudul Analyse du Tableau Économique pada tahun 1758 dengan latar belakang seorang dokter. Tidak heran kalau dalam bahasa tersebut Kesne menggambarkan sistem perekonomian di suatu negara, khususnya pemikiran di Socrates ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang mengenai mendorong inovasi dan teknologi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.